Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita kembali merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan bagian Alkitab yang akan kita renungkan terambil dari Ratapan pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. SBU memberikan judul Pelayan dan Tuhan. Kalau kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara bagian Alkitab ini, di bagian ini penulis lebih detail lagi menjelaskan kepada kita bahwa di tengah-tengah hukuman dan kemurkaan Allah kepada bangsa Israel, kita bisa melihat bahwa Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk berkomunikasi, untuk menjalin hubungan, untuk mereka beribadah sepenuhnya dan setulusnya kepada Tuhan. Tidak lagi seperti yang kita renungkan tadi pagi, tidak lagi mereka mencari kepuasan dari para nabi dan para imam, walaupun mereka melakukan dosa dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, kita bisa melihat bangsa Israel yang dulunya sangat membatasi komunikasi dengan Tuhan, sekarang mereka ditarik untuk supaya mereka masuk di dalam lingkaran komunikasi dengan Tuhan. Ya. Di situ mereka boleh mempertanyakan banyak hal. Kalau kita baca di sini, mereka mempertanyakan mulai dari nasib anak-anak, ibu-ibu muda, para imam dan nabi, walaupun berada di hari kemurkaan Tuhan. Ya. Dan kita juga bisa melihat bangsa ini sedang berada pada situasi di mana sekutu-sekutu mereka pada waktu itu sekarang berbalik menjadi musuh mereka. Bahkan dulunya teman, sekarang menjadi musuh, dan musuhnya ini sekarang mentertawakan kondisi yang sedang dialami oleh bangsa Israel, yaitu sedang mengalami murka dari Tuhan. Nah, renungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat pada ayat yang menurut saya ini menjadi bagian penting di ayat yang ke-18. Ayat 18 berkata demikian. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Di situ ada kata kunci, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring. Cucurkanlah air mata bagikan sungai siang dan malam. Di situ kita bisa melihat bahwa keheningan yang mereka sedang alami pada saat itu, yaitu hidup di dalam kemurkaan Allah. Allah meminta mereka untuk boleh berteriak. Artinya mereka masuk di dalam satu suasana menjalin hubungan dengan Allah, yaitu melalui komunikasi dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Karena selama ini hidup mereka jauh dari hadirat Tuhan, keberdosaan mereka yang memisahkan mereka daripada Tuhan, sehingga pada saat ini mereka diminta untuk boleh masuk di dalam sebuah kondisi mereka harus dekat kepada Tuhan. Mereka harus menjalin komunikasi dengan Tuhan. Mereka harus berteriak di tengah-tengah keheningan itu hanya kepada Tuhan. Mereka sedang mengalami kondisi-kondisi yang memang tidak mudah. Di tengah kemurkaan itu, malah mereka diminta untuk Tuhan datang kepada Tuhan. Dan ini menjadi sebuah perenungan kita bersama, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah persoalan, pergumulan, khususnya kita pada saat ini, kondisi yang tidak menentu, banyak sekali informasi-informasi yang kita dengarkan dari luar sana sehingga membuat kita semakin panik, semakin bingung, kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi inilah kesempatan kita untuk masuk di dalam keheningan, dan kita boleh meminta kekuatan daripada Tuhan. Berteriak di dalam keheningan itu artinya kita mencari hadirat Tuhan dan
kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mulai malam hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita semua membangun komunikasi semakin dekat kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan dan selalu mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kita menjadi pelayan-pelayan yang betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita masing-masing. Jangan lupa kita berdoa untuk bangsa dan negara kita ini, untuk Bapak Presiden, untuk para menteri, dan semua jajaran, untuk Pemda kita yang ada di Pangkal Pinang dan secara umum untuk Bangka Belitung. Biarlah mereka diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, khususnya juga untuk para tim medis yang boleh terus bekerja di garda yang paling depan, sehingga mereka dapat menyelamatkan banyak sekali nyawa manusia. Kita boleh terus dukung dalam doa, di dalam dana, dan hal-hal yang lain positif yang kita bisa lakukan untuk kehidupan kita bersama. Tetap bekerja dari rumah, tetap beribadah di rumah, dan kita juga menempuh pendidikan kita dari rumah. Tetap taat, tetap ikuti aturan dari pemerintah, karena itu hanya dilakukan untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat istirahat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.